Matius 8 ayat 5 sampai dengan 7, demikianlah firman Tuhan, perikopnya tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 5, ketika Yesus masuk di Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepada Yesus. Ayat 6, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Jadi dari ayat-ayat tersebut dikatakan lumpuh itu sangat menderita. Lumpuh itu artinya apa? Tidak ada kemampuan untuk bergerak. Saudara bisa bayangkan kalau di dalam organ tubuh kita ada yang rusak, tidak bisa bergerak. Saya percaya itu sangat menderita. Sehingga membuat orang itu tidak bergairah, tidak semangat. Oleh sebab apa? Ada organ tubuhnya yang rusak. Lumpuh bisa berbicara secara apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Sebab manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Kan ada toh orang itu, ya tubuhnya sehat, tapi jiwanya sakit. Jiwanya itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Seperti di panti kita. Itu ada panti psikosis, ya. Orang-orang yang stres dikumpulin, ditaruh di tempat itu, ya. Sekalipun dia ini tidur tidak pakai kasur, tidak masalah loh saudara. Tubuhnya sehat, tapi jiwanya itu sakit. Dan orang-orang ini satu ketika, ya, kalau tidak dijaga di panti kita itu ada pohon mangga besar itu. Mereka manjat tidur di atas pohon loh. Loh bener loh. Nah, jadi itu sebabnya ada orang itu tubuhnya sehat tapi jiwanya sakit. Ada apa lagi? Tubuh sehat, jiwa sehat, rohnya sakit. Ada enggak? Ada. Tubuhnya sehat. Jiwanya, pikiran, perasaan, kehendak sehat. Tapi rohnya sakit. Diajak ke gereja, malas. Untuk baca firman Tuhan, tidak mau. Untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, tidak bisa. Nah, itu rohnya itu sakit. Nah, sekarang kita belajar lagi. Penyebab lumpuh apa? Secara tubuh yang jelas. Tubuh itu mengalami kelumpuhan oleh karena apa? Virus. Tubuh kita itu bisa lumpuh oleh karena apa? Musibah atau kecelakaan. Ya, tubuh kita ini bisa lumpuh oleh karena apa? Cacat dari sejak lahir. Betul enggak? Nah, secara jiwa lumpuh disebabkan oleh karena apa? Beban berat. Karena ada toh orang itu di dalam hidupnya mengalami beban berat, tekanan yang berat. Sehingga apa? Sehingga jiwanya itu lumpuh. Hati pikirannya galau, kacau, bimbang, cemas, khawatir. Itu. Apalagi penyebab jiwa yang lumpuh? Oleh karena apa? Trauma. Contohnya bagaimana? Contoh, mungkin orang itu belajar nyupir, tiba-tiba nabrak orang. Nah, dia trauma. Sehingga untuk selama hidupnya, dia tidak mau pegang setir lagi. Bisa tidak? Bisa. Secara roh, orang itu lumpuh oleh karena apa? Dosa. Oleh karena pergaulan sekeliling orang yang tidak baik. Nah, bisa. Jadi itu sebabnya hati-hati. Hari-hari ini banyak orang itu lumpuh. Karena dosa, karena perekonomian, karena problem permasalahan di dalam rumah tangga. Ya, tidak ada damai sejahtera, cekcok terus. Ada banyak tekanan yang terjadi. Nah, anak-anak muda putus cinta bisa mengalami lumpuh. Dia membuat komitmen tidak nikah. Ada enggak? Ada. Lumpuh gara-gara apa? Ya, gara-gara pelayanan. Kecewa. Pahit. Mutung. Tidak mau melayani lagi. Bisa enggak? Itu lumpuh. Jadi Alkitab berkata
Tuhan mau kita itu sehat secara utuh, baik tubuh, jiwa maupun roh. Saya akan bacakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jelas ayat ini Tuhan mau kita itu sehat secara utuh, baik secara tubuh, jiwa maupun roh. Jadi itu sebabnya kita harus hati-hati ya. Penyebab-penyebab yang membuat kita itu lumpuh banyak hal ya, terutama secara roh, dosa. Orang-orang di lingkungan kita yang tidak baik, nah itu bisa. Nah, jadi itu sebabnya kita harus hati-hati ya. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.